Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru tahun 1966 sampai di 1998. Sistem struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Masa transisi 1966 sampai 1967. Lahirnya pemerintahan Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik di masa itu. Pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintahan ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Kondisi ini membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Tanggal 25 Oktober 1965, para mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi federasi yang dinamakan KAMI dengan anggota antara lain terdiri dari HMI, PMKRI, PMI, GNI. Pemimpin kami berbentuk presidium dengan Ketua Umum Zamroni. Pemuda dan mahasiswa memiliki peran penting dalam transisi pemerintahan yang terjadi pada masa ini. Mengawal presiden dibentuk kemudian Kesatuan Baru Prampres, pasukan pengaman presiden. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian seadil-adilnya terhadap pelakukan G30 SPKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi-Aksi Pemuda, mahasiswa dan pelajar. Kemudian muncul pula KABI, KASI, KAWI, KAGI, dan lain-lain. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politik yang terlibat G30 SPKI, dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Protes terhadap pembubaran kami juga dilakukan oleh Front Pancasila dan meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali pembubaran kami. Dalam suasana yang demikian, pada tanggal Maret 1966, para pelajar dan mahasiswa melakukan demonstrasi, menyerbu dan mengobrak-abrik gedung Departemen Luar Negeri. Selain itu, mereka juga membakar kantor berita Republik Rakyat Cina. Aksi para demonstran tersebut menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno. Surat Perintah 11 Maret. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Super Semar, di antaranya situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting. 2. Untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G30 SPKI. 3. Menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan dalam pemerintah yang masih dipimpin oleh Soekarno. Soekarno sebagai pengemban Super Semar diberi mandat oleh MPRS untuk membuat kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pemimpin dan tugas harian dipegang oleh Soekarno. 2. Kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Pengukuhan Lejen Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia merupakan tonggak awal berdirinya pemerintahan Orde Baru. A. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. 1. Pelaksanaan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968.
Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan. 2. Pembubaran PKI dan organisasi masanya. 3. Penyederhanaan dan pengelompokan partai politik. 4. Pemilihan umum. B. Stabilisasi penyeragaman pemahaman Pancasila. Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila. C. Penerapan duifungsi ABRI. D. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Pemerintah menempuh dua cara. Yang pertama, stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang kedua, kerjasama luar negeri. E. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Pelaksanaannya pembangunan nasional pada masa Orde Baru dilakukan secara bertahap, yaitu jangka panjang mencakup 25-30 tahun dan jangka pendek mencakup periode 5 tahun. Selama masa Orde Baru terdapat 6 pelita, yaitu sebagai berikut. 1. Pelita 1 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974. 2. Pelita 2 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. 3. Pelita 3 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. 4. Pelita 4 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. 5. Pelita 5 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. 6. Pelita 6 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. 3. Integrasi Timor Timur. Selama kurang lebih 400 tahun, rakyat Timor Timur masih berada dalam kungkungan pemerintahan penjajahan Portugis. Pemerintahan Portugis memberikan kesempatan kepada penduduk Timor Timur sebagai salah satu koloni Portugis membentuk partai politik sejak 1974. Oleh karena itu, mulai Mei 1974 mulai terbentuk beberapa organisasi politik di Timor Timur. Selanjutnya, dibentuklah pemerintahan sementara Timor Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Timor Timur. Setelah pemerintahan sementara Timor Timur terbentuk, DPR Timor Timur pada tanggal 31 Mei 1976 bersidang untuk membahas integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Keputusan sidang tersebut sebagai berikut. A. Menyampaikan petisi integrasi kepada pemerintahan Indonesia. B. Pembentukan komisi rumusan petisi integrasi. C. Mempercayakan ketua sidang untuk menentukan delegasi. 4. Dampak kebijakan politik dan ekonomi di masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada trilogi pembangunan. Pada masa Orde Baru, terdapat dampak positif dan negatif dari kebijakan politik dan ekonomi yang bisa kalian lihat pada halaman 73-74. Peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Gerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa masih dipercaya oleh masyarakat bahwa gerakan mereka benar-benar gerakan yang murni, tulus, dan tanpa diikuti oleh kepentingan politis apapun. 1. Masa pra-kemerdekaan. Awal kebangkitan nasional di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Faktor dalam negeri sebagai berikut. A. Makin banyaknya atau makin tingginya kesadaran ingin bersatu. B. Makin meningkatnya semangat bangsa Indonesia ingin merdeka. C. Makin banyaknya orang pintar dan terpelajar di Indonesia. A. Pergerakan tahun 1908.
pada tanggal 20 Mei 1908 atas prakarsa Dr. Wahidin Sudirohusodo dan para pemuda Stovia seperti Sutomo, Gunawan, Suraji, dan Suwardi Surya Ningrat mengadakan rapat pertama di Jakarta. B. Pergerakan tahun 1918 sampai 1928. Pada tahun 1918 berdiri Perkumpulan Pemuda di luar Jawa antara lain Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Pasundan, Jong Batak, Pemuda Betawi, dan lain-lain. Perkumpulan tersebut juga diikuti oleh perkembangan organisasi pemuda Hindia Belanda yang sekolah di luar negeri. 2. Masa kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Hal tersebut dilakukan setelah pemuda mendesak Soekarno dan Hatta bukan menunggu kompromi dengan pemerintahan Jepang. Setelah kemerdekaan telah diraih, pemuda-pemuda Indonesia tetap kritis terhadap pemerintahan yang baru saja terbentuk. Masukan-masukan diberikan para pemuda kepada Soekarno dan Hatta untuk melanjutkan nasib bangsa Indonesia. Pemuda-pemuda generasi tua seperti Soekarno, Hatta, Amir Syarifuddin, dan lainnya masuk dalam tubuh pemerintahan baru untuk meneruskan perjuangan pemuda Indonesia demi terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. 3. Masa Orde Baru. Pada saat Soeharto diangkat sebagai Presiden RI, pemuda mendukung penuh. Bersama dengan ABRI, saat itu pemuda memberikan kesempatan kepada Orde Baru untuk membangun negara. Meski dalam beberapa hal, pemuda sering ditinggalkan oleh pemerintah. A. Tahun 1966. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAMI, dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, KAPPI, memelopori kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung MPR atau DPR RI untuk menuntut Tritura. B. Tahun 1971. Pada tahun 1971, pemerintahan Orde Baru berupaya mempertahankan posisi pemerintahannya dengan membuat dua undang-undang yang secara politis menguntungkan status quo, memberi baik undang-undang tentang pemilu, partai politik maupun MPR, DPR, DPRD. Tahun 1978. Tahun 1978 merupakan puncak kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan memberlakukan asas tunggal Pancasila sebagai asas wajib partai maupun organisasi massa di Indonesia. Partai politik yang tersisa dua partai, PPP dan PDI, terpaksa tunduk agar tetap bisa menjadi penyeimbang Golkar dan pemilu era Orde Baru. 4. Masa reformasi. Krisis moneter yang mengakibatkan krisis multidimensi di Indonesia memunculkan perlawanan yang lebih konkret oleh pemuda atau mahasiswa. Banyak gerakan pro-demokrasi yang muncul bersama gerakan pemuda atau mahasiswa lainnya melakukan koordinasi nasional dengan memunculkan gerakan reformasi. A. Tahun 1988. Selama ini mahasiswa merasa ditinggalkan oleh pemerintah ketika perjuangan menumbangkan rezim sudah berhasil. Reformasi juga membuka kesempatan pers untuk kembali bebas dan demokratis. B. Tahun 1998 dan 2004. Pemilu 1999 dan 2004 merupakan momentum untuk tampilnya pemuda atau mahasiswa pada pergerakan nasional. Pemuda sulit independen, justru pemuda banyak yang berjuang demi kepentingan kekuasaan dan partai politik, bukan memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa. Krisis
ekonomi dan tuntutan demokratisasi menjadi alasan gerakan mahasiswa yang akhirnya menjadikan orde ini diganti dengan Orde Reformasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.